Mesin jahit Janome CT2480, desain eksklusif, special edition ya. Di sini kita akan menjelaskan cara menggunakan beberapa sepatu yang opsional dari Janome CT2480X ini ya. Yang pertama ini namanya sepatu rempel ya. Dan yang kedua ini semi obras. Dan tiga ini kerut. Keempat nih lipat pinggiran. Keenam ini frame foot atau zigzag 3 dimensi ya, untuk bikin aplikasi atau gambar-gambar ya. Dan ini roller foot atau sepatu roller ya, itu buat jahit bahan kulit atau kulit sintetis atau plastik ya. Dan yang ini sepatu darning low seng, bisa buat bordir, bisa buat free motion ya, nanti kita akan praktekkan semua. Nah, dan yang ini namanya guide blind hem atau buat ngesom ya. Banyak di kita yang nggak begitu mengetahui alat ini, cara penggunaannya seperti apa ya. Nanti kita akan praktekkan sesaat lagi ya. Mari kita lanjutkan ke bagian tahap berikutnya. Ya, kita di sini akan mencoba sepatu rempel ya terlebih dahulu dengan menggunakan benang warna merah ya, supaya terlihat jelas. Buka semuanya di sini ya, adapternya. Buka terlebih dahulu ya, ada adapternya. Kendorkan baut di sini ya. Angkat sedikit. Kita pasang sepatu rempelnya ya dengan posisi jarum paling atas ya. Dilihat ya dengan seksama ya, dengan jelas dilihat, tolong ya. Cara masukkannya, cagak ini dia masuk ke jepitan sini ya. Nah, posisi yang pegangan kaki di sini dia dijepit oleh skrup atau baut ya, kemudian dikencangkan kembali. Kemudian kasih obeng. Jahitannya itu dalam posisi jahitan normal ya. Ya, di sini kita akan menggunakan rempelan itu yang berukuran 1 ya. 1 itu lebih padat, 6 lebih standar, 12 lebih jarang ya. Jadi kita akan menggunakan di angka 1 terlebih dahulu ya. Di sini ya. Ini bisa dipindah-pindah ya. Seperti ini ya, pindahnya sangat mudah ya. Tidak terasa sulit ya. Sekarang kita akan mencoba cara memasukkan bahannya ya. Langkah berikutnya, posisi jarum turun setengah, tidak boleh sampai ke bawah ya. Cukup setengah saja. Dan bahan kita masukkan ke sini ya. Kemudian sepatu kita turunkan ya, tuntun 1 tusukan. Saatnya kita mulai ya. Ini hasil rimpelan di angka 1, dan kita akan mencoba di angka 6 ya. Kita pindah ke angka 6. Jarum di bawah setengah, masuk bahan. Dan start. Ini di angka 6 ya. Oke. Ini hasilnya di angka 6 ya. Dan ini di angka 1 lebih rapat ya. Nah, jadi lebih baik digunakan dengan keperluan masing-masing ya. Dan kita akan melanjutkan ke sepatu semi obras ya. Ya, kita akan lanjutkan ke sepatu semi obras ya. Ini sepatunya ya. Selektornya di angka, selektornya di C atau di B ya. Lengthnya di 1 sampai 1,5, widthnya di 5, tensionnya di angka 4 ya, normal. Kita pasang ya, masukkan bahannya sebelah sini ya. Kita agak tekuk sedikit ya, dan ini dia masuk sendiri ya.
Kita menggunakan lengthnya ini di 1,5 ya. Ya, lihat cara menekuknya saya, lihat di sini ya. Nah, tekuk sedikit ya. Jadi kita tidak perlu menggunting lagi pinggiran ini. Dia langsung menekuk sendiri ya. Ya sekitar 3 mili lah atau 4 mili ya lebarnya. Di Janome CT2480LX ini ya, hasil semi operasinya lebih akurat dibanding tipe yang ada ya. Kita menggunakan benang merah supaya bisa melihat hasil detailnya ya. Dan ini hasilnya, Anda sudah tidak perlu lagi dan tidak menekuk ya, atau tidak mengkerut, karena kita sistemnya itu sistem tekuk ya, lebih rapi ya hasil semi operasinya ya. Dan kita sekarang akan melanjutkan ke sepatu zigzag 3 dimensi atau Frankfurt ya. Mari kita. Nah, ini Frankfurtnya ya. Settingannya tetap di B atau C. Lengthnya tidak lebih dari angka 1 ya. 1 dan 0,8 mendekati angka 1 ya. Dan nanti hasilnya ini hanya sekedar contoh ya, akan seperti ini. Nah, dia timbul. Nah, nanti kita langsung praktek ya. Ini buat variasi ya. Kita pasang dulu sepatunya ya. Ya, kita mulai. Dituntun 1 tusukan ya. Kita mulai. Dengan menggunakan extension table, pada saat Anda melingkar posisi jahitan lebih mudah ya. Ini namanya Frankfurt atau 3 dimensi ya. Di Janome CT2480LX ini Anda sudah tidak perlu khawatir lagi yang ingin berkarya sesuka hati, karena fiturnya dan spesifikasinya mumpuni. Suara mesin yang jauh lebih lembut, hasil lebih akurat. Dan bisa ditambahkan beberapa macam aplikasi, termasuk 3 dimensi ini ya. Ini kita back keloknya atau berbeloknya itu yang main tangan ya. Nah, bisa buat tangkai bunga juga. Ini banyak digunakan untuk membuat tas ya, buat variasi, buat tangkai. Nah, ini hasilnya ya. Lebih indah ya. Lebih rapi. Seperti rajutan tangan ya, karena si benangnya ini timbul. Ini yang disebut namanya zigzag 3 dimensi atau Frankfurt ya. Oke, dan kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan sepatu roller ya, sepatu roda ya. Mari kita simak. Sepatu roller itu digunakan untuk bahan seperti ini ya. Namanya itu kulit sintetis ya, atau semi kulit ya. Bisa diaplikasi di bahan katun ya. Karena kalau tidak menggunakan sepatu roller, jahitan terasa serat atau jaraknya terasa padat banget ya, dan tarikannya berat sekali.
dengan menggunakan sepatu ini Anda sudah tidak perlu khawatir lagi. Lengthnya boleh dilihat di angka 3 ya settingannya. Widthnya 5, selektornya A, tensionnya 4. Nah, lebih ringan dan jaraknya pun tidak berubah. Tebal langsung ya di aplikasi. Kemudian kita tebalkan lagi posisinya ya. Seperti ini ya. Lengthnya kita tambah lagi ke angka 4 ya, biar hasil lebih akurat ya, untuk lebih tebal lagi ya. Nah, ini fungsinya sepatu roller ini di jahitan bawahnya ya. Dia lebih pas. Jahitan atasnya dia lebih presisi ya. Jadi untuk bahan plastik atau semi kulit lebih baik Anda gunakan sepatu roller ini. Di Janome CT2480LS ini terasa mudah semuanya ya. Dan kita akan melanjutkan ke menggunakan sepatu lipat pinggiran ya, atau lilit ukuran normal ya. Lihat bawahnya itu gepengnya. Oke, kita mulai ya. Cara pasangannya cukup mudah ya. Anda tidak perlu khawatir lagi, langsung masuk. Lihat selektornya atau jahitannya, tetap kita menggunakan jahitan normal A 2,5 dan 5, widthnya di angka 4 ya. Oke, goreng bahan masuk. Ya. Penjanannya terasa mudah semuanya itu dengan Janome CT2480LS. Anda sudah tidak perlu khawatir lagi. Dengan menggunakan extension table memudahkan Anda saat meletakkan bahan yang kurang lebar ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Dan ini hasilnya ya. Rapi. Di bawahnya. Oke, ini kita sini menggunakan bahan belacu ya. Jadi rada samar-samar ya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan guide som. Nah, ini habis ini ya kita akan menggunakan guide som. Ya, selesai ya. Gunakanlah sepatu normalnya ya. Sepatu normal yang terdapat di Janome CT2480LS ini untuk buat ngesomnya ya. Dan kita pasang ya. Ini guide-nya kita tempelkan di skrup sini ya. Skrupnya kita kendorkan dahulu ya. Dikendorkan ya. Kemudian masuk guide-nya ya, seperti ini ya, lihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian di skrup lagi, bantu dengan obengnya. Selektornya itu di E ya, lengthnya di 3 sampai 4 tergantung kebutuhan ya, terserah. Anjuran saya itu 3 sampai 4, widthnya 5, extensionnya 4. Bahan ini ya, di sini kita tulis ya sisi dalam ya, agak tidak terlalu terkecoh karena sisi yang sama ya. Cara menekuknya, yang ini akan kita som bagian sini, tekuklah bagian bahan sisi dalam seperti ini. Nah, dan kemudian masuk posisi ke sini ya. Dilihat ya, tekukan bahan yang kita tekuk tadi ini tidak boleh melewati garis hitam sini ya. Dia harus pas. Ini guide-nya itu untuk tuntunan atau garisan buat tekukan yang kita tekuk tadi sisi dalamnya. Nah, dan yang ini kain tekukan buat dari luarnya itu ya. Mari kita
Ingat, menggunakan get shop itu tidak untuk di bahan katun atau bahan tipis ya, karena tidak akan akurat hasilnya. Ini khusus untuk lipatan celana atau bahan tebal lainnya. Oke ya, dan ini hasilnya ya, tekukannya. Nah, ini hasil luar ya, dan ini dalamnya seperti ini, dan ini luar seperti ini. Oke. Dan kita lanjut ke menggunakan sepatu kerut ya. Nah, ini sepatunya, tension kita adjust ke angka 7 sampai 8 ya, karena buat mengkerut ya. Dan jahitannya normal ya, selektornya A, lengthnya 2,5 sampai 3 ya, widthnya 5 ya. Adapternya copot ya, kemudian kita masukkan. Kita skrup. Tiga. Masukkan bahan. Untuk hasil yang akurat, ini bisa biasa digunakan sepatu kerut ini untuk bahan icon, tile, dan bahan tipis lainnya. Tidak untuk bahan tebal ya, atau bahan contohnya bahan celana itu tidak akan sempurna digunakan dengan sepatu kerut ini ya, karena dia cocoknya untuk bahan-bahan tipis ya. Dan ini hasil kerutannya ya, cukup akurat dan cukup maksimal. Dan kita akan melanjutkan ke sepatu pre-motion atau darning ya, low shank ya, bordir dan pre-motion ya. Kita akan lanjutkan saat lagi ya. Kita pasang ya, pasangnya cukup mudah, lihat seperti caranya. Kemudian pit dog ini ya, itu diturunkan ya, tekan ini tombol ya, geser ke kanan, dan selesai. Mudah ya kalau menggunakan extension table itu, kita nggak perlu buka kotak aksesorisnya lagi ya. Dan settingan tensionnya kalau untuk pre-motion itu di angka 6 sampai 7. Dan jahitannya bebas, widthnya 5 ya. Oke, kita mulai ya, gunakan sepatu pre-motionnya ya, udah sebelah sini ya. Dan masukkan terlebih dahulu ya ke bawah sepatu biar lebih rapi. Langsung start. Wow. Mudah sekali dengan Janome CT2480 LS ini ya. Apalagi dilengkapi dengan extension table yang sangat-sangat membantu mengerjakan proyek jahitan seperti ini ya. Tidak boleh menyentuh satu sama lain ya. Ini yang main tangan ya.
kita